Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di episode ke-14, Sahur ke-14 bareng Asmaul Husna. Ini walaupun kita keluarga tinggal bareng adik kakak bapak anak, tapi tetap harus social distancing gitu ya. Kalian jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer dan jaga jarak. Jaga jarak. Jauh-jauhan. Bismillah, sekarang kita Kaweda Kakumi pemirsa akan belajar tentang pesan Allah ini apa sih gitu. Ya. Ikutin Papa. Selalu ada pesan Allah. Selalu ada pesan Allah Di dalam ayat-ayat yang mulia. di dalam ayat-ayat yang mulia. Dan pesan yang paling utama, Dan pesan yang paling utama sesungguhnya bukan tentang ajarannya, sesungguhnya bukan tentang ajarannya, tapi tentang namanya. tapi tentang namanya. Bukan tentang ajarannya saja. Bukan tentang ajarannya saja, Ayo. Bukan tentang ajarannya saja, Bukan tentang ajarannya saja, tapi tentang dirinya. tapi tentang dirinya. maksudnya Jadi ketika misalnya Kumi ngirim makanan kepada Kawirda, sebenarnya kontennya bukan makanannya itu, tapi kontennya gue perhatian loh, Kak, gue perhatian loh Kak. Masalah makanan mah itu bisa makanan, bisa minuman, bisa souvenir, bisa kemudian aneka kerudung, bisa shawl, bisa macam-macam gitu. Tapi message-nya, pesannya adalah, Kak, gue perhatian loh Kak. Tuh mulutnya tuh, kakaknya nggak perhatian. jangan gitu dong. Terus ketika kakak misalkan ngebeliin adik-adik gitu loh, ya kan? Pesannya apa sih? Pesannya adalah, gue sayang sama lo nih, gitu. Gue perhatian sama lo, gue kalau dapet duit gue beliin lo mainan, gue beliin lo. Ketawa gue. Dia tahu, soalnya sering diporotin kakaknya. Iya kan gue? Nah pesan Allah ketika membacakan ayat demi ayatnya adalah, you have to know me. Why, kata Allah. Kamu harus tahu siapa aku, kata Allah. Itu pesannya. Nah pesan ini jadi gagal terdelivery karena kita konsentrasi di ajarannya. Yes, ajarannya iyalah harus kemudian kita lakukan. Tapi ketika ajarannya doang yang kita lakukan, without knowing about him, maka sholat jadi sholat gitu loh. Nggak menjadi sesuatu yang merubah gitu loh. Lo sholat kayak nggak tahu ngadep siapa gitu. Karena message-nya nggak dapet. Kita ngaji buat mendekatkan diri pada Allah kah? Atau hanya untuk ketentraman kita, ketenangan kita? Iya itu iya. Tapi kata Allah, kok bagian yang paling penting adalah kamu mengenal aku, menyembah aku, nggak dapet. Makanya kata Allah apa? Kamu kusala. Sholat kayak orang malas. Nyamuk. Matiin HP. Gitu loh, kamu kusala. Ya message-nya itu. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Oke. Bismillah, kita buka, kita coba ambil set gitu capture ayat 261 suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, pemirsa udah baca kan terjemahnya kan? Tapi oke, kita bacain terjemahnya. Ya, Kak Kumi baca terjemahnya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Yes.
Pada setiap tangkai ada 100 biji. Yes. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Nah, ada dua ya, ada dua bagian. Oke, yang pertama adalah janji Allah. Yang pertama adalah janji Allah dari mulai masalul ladzina sampai yudhaifu liman yasha. Ini janji Allah. Oke. Yang kedua adalah namanya Dia. Wallahu wasi'un alim. Mostly ya, kebanyakan banyakan. Iya. Kita ini tidak menaruh perhatian kepada Asmaul Husnanya, tapi sama ajarannya. Oh sedekah, nanti dikali 700. Kesebut kan? Oh sedekah, atau dibayar 700 kali lipat. Kesebut kan? Oke, nggak apa-apa, memang itu juga ajarannya. Tapi tentang bahwa Dia meluaskan, karena Dia maha luas. Dan Dia maha mengetahui. Itu biasanya nggak ke-mention. Nggak kesebut. Seperti apa? Ya, seperti apa? Kita akan coba nanti bahas di segmen berikutnya. Kita beruntung di ayat ini Allah langsung menyertakan namanya. Tidak sedikit kemudian Allah cerita dulu gitu loh tentang gimana baru kemudian kumpulan itu ditutup sama namanya. Kalau ini kan dia namanya langsung tercantum, termaktub, tertulis, terkandung bareng satu ayat yang sama. Ya. Dari mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ditutup dengan wallahu wasi'un alim. Ada Asmaul Husna apa di sana? Asami Al-Alim. Mana Asami? Al-Wasi. Oh iya, Wasi. Belum sahur. Kemarin Papa. ntar nih Kumi nih besok kayaknya nih. Ya, Allah langsung tutup bahwa dirinya itu adalah Al-Wasi Al-Alim. Sampai sini mungkin pemirsa juga nanya-nanya, bagaimana sih maksudnya Pak Ustadz? Makanya ngaji. Makanya nonton terus Asmaul Husna. Insya Allah. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita semua cara kerjanya itu kayak apa sih sehingga Allah itu adalah Al-Wasi'. Allah itu maha luas, maha meluaskan. Cara kerjanya gimana sih sehingga Allah itu menyertakan bahwa Dia itu Al-Alim, maha mengetahui. Ya, ingat ya, ini kan bukan posisi satu-satunya ayat yang ada wasi dan alim, tidak satu-satunya. Banyak. Kita coba jalan-jalan. Ya, Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini satu ayat nih. Juga sama nih langsung ditutup dengan wasi dan alim bahwa barat dan timur milik Allah. Kemana saja kamu, di mana saja kamu, itu milik Allah. Itu ada Allah. Silakan kata Allah. Aku yang tangguh, aku yang jamin. Sekaligus juga hati-hati. Dimanapun aku tahu apa yang kamu kerjakan. Terus ditutup sama Allah wasi alim. Saya lagi ini kita beruntung nih karena dapat ayat yang langsung satu ayat itulah ada Asmaul Husnanya. Tapi ada banyak ayat-ayat ya. Yang kumpulan Asmaul Husnanya itu tidak di satu ayat, tapi Allah jelasin setelah sekian ayat, baru kemudian cerita Asmaul Husnanya. Contoh wasi dan alim ini ada misalnya ketika Allah bercerita tentang Talut. Nah ini 246 ya, 246 sampai nanti 252 ya. Wasi dan alimnya Allah taruh di tengah, sementara pengantar dan penutup ya, one story ini satu story tentang Talut, tentang Daud yang membunuh Jalut ya. Ini dikasih kemudian Asmaul Husna wasi alim. Ini pemirsa kalau nggak megang Quran nggak dapat feel-nya. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ini cerita tentang ada sepasukan raksasa namanya Filistin, ya, bangsa Filistin dipimpin oleh satu raksasa yang lebih tinggi, lebih gede, lebih besar, lebih hebat namanya Jalut. Dan mereka udah makin dekat nih kepada Bani Israel nih. Udah tinggal lagi nyampe istilah Indonesia, udah ada di Laut Cina Selatan gitu. Udah bakalan nyampe ke Indonesia. Lalu satu negeri ini bilang, siapa nih yang bisa memimpin melawan Jalut? Nah, episode ini nanti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang konsennya kepada, oh akhirnya Jalut kebunuh ya. Sama siapa? Sama Daud. Daud nanti anaknya tuh Sulaiman tuh namanya. Daud ini ada di pasukannya siapa? Di pasukannya Tolut. Tapi jarang kemudian orang melihat Allah lagi menunjukkan dia itu wasi', dia itu alim. Kita lanjut. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Ini baru perkenalan nih, baru cerita. Kalau cerita episode ini baru pembukaan itu loh. Kisahnya, storynya, lagi bercerita tentang keadaan Jalut dan bangsanya, dan kemudian kaum barbarnya. Lalu bercerita tentang Bani Israel yang payah pada saat itu. Pemimpinnya pun Tolut juga yang sebenarnya nggak dikenal, unknown man, nothing. Tapi kemudian Allah cerita, aku ubah Tolut ya, menjadi X-Men. Tolut yang kemudian nggak siapa-siapa, becoming someone gitu loh, becoming somebody gitu loh. Nah, tapi kita akhirnya konsentrasi ke kisahnya, tidak konsentrasi kepada sang pengisah gitu. Mestinya kita konsentrasi kepada sang pengisah. Oh, bisa ya saya jadi Daud gitu loh. Oh, bisa nih nanti saya jadi Tolut. Kenapa? Karena ada dia yang maha sami', ada dia yang maha wasi, dan ada dia yang maha alim. Seperti apa? Ya terus saja jalan. Nanti lanjut setelah yang berikut ini. Apa tuh kalau cerita suka kemana-mana ya, jadi harus konsentrasi banget. Nah, biar ngebantu konsentrasi, minum dulu, sahur dulu. Bisa aja. Minum pakai energen kurma. Biar apa? Biar berenergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makanya jangan meleng kalau ngaji sama papa, karena emang harus kemana-mana ceritanya, depan gitu dapat. Oke, ya kita lagi mau ngomong pesan Allah, kan gitu. Pesan Allah apa sih gitu kan? Ketika Allah lagi bercerita tentang sesuatu, kita harus pesannya apa nih gitu. Kayak mama nih, mama tiba-tiba nggak mau masakin kita. Jangan ngelihat nggak masaknya itu loh, tapi message-nya apa? Kenapa dia nggak masakin kita? Wah, ada apa? Oh, rupanya mama lagi ngambek. Kita dibangunin susah, kerjaannya tidur melulu. Misal, bukan Kumi, bukan Kawirda. Ini anak yang lain. Iya. Iya kan? Siap salah. Ketika misalkan bos kita marah, jangan ngelihat bosnya marah. Kenapa? Ada kerjaan kita kah? Ada apakah gitu.
Nah ini cerita tentang Tolut apa ya gitu. Emang Papa bawa nih kan sebenarnya kita lagi mau cerita tentang apa? Tentang Al-Baqarah 261 kan. Tapi kan tadi Papa bilang kita bersyukur kalau di 261 karena baru baca langsung ditutup sama Asmaul Husnanya. Nggak kemana-mana dulu. Tadi ada lagi Al-Baqarah 115 langsung juga ditutup sama Asmaul Husnanya. Tapi ini Papa ngasih contoh ada ayat 246 sampai kemudian ayat 252. Asmaul Husnanya di tengah, gitu loh. Wasi'un alim. Dan ternyata nanti wasi' dan alim ini bercerita tentang apa? Kekuasaan juga. Bicara tentang victorious, kemenangan. Bicara tentang survival, perjuangan-perjuangan. Ternyata di epic pertarungan antara kemudian Tolut dan Jalut yang tidak seimbang, di epic pertarungan bahkan nanti kan battle-nya itu one by one-nya kan terjadi antara Jalut sama bocah. Anak kecil loh. Daud itu umurnya masih kira-kira 9, 10, 11 tahun. Ngelawan super raksasa tingginya kurang lebih 5 meter tuh. Tapi kita sama-sama tahu kan dimenangkan sama siapa? Sama Daud. Bahkan senjatanya, senjata yang remet-temeh yang diketawain sama Jalut. Apa senjatanya? Cuman ketapel. Ya. 5 or 6 batus, ya, batus jamak kan? Plural, jadi pakai S, batunya pakai S. Nah tiba-tiba kita misalnya Indonesia ini bukan anak kecil. Indonesia ini big gede. Lalu kenapa kalau ngelihat Tiongkok kita, ngelihat Amerika, gitu. Hah? Bukankah Allah udah ngasih contoh? Ada Daud. Nanti. Papa kalau udah ngomong nasionalisme begini, Bo. Takut amat sih sama negara-negara superpower. Kita ini superpower. Kenapa? Karena kita ini Daud, kita ini Tolut, ada Allah. Ini Papa semangat banget tahu nggak kenapa? Apa? Karena habis minum energen kurma. Iya, salah. Jadi ada tambahan energi ekstranya begitu. Kapan kita balik lagi ke 261? Besok. Besok insya Allah Kita di doa episode dulu. yang akan datang. Kita doa dulu. Siap. Ikutin Papa doanya. Ya Allah, Ya Allah. jangan biarkan kami kecil. Jangan biarkan kami. Tangan. Ya Allah, Ya Allah. jangan biarkan kami kecil. Jangan biarkan kami. Karena ada Engkau yang maha Karena besar. ada Engkau yang Jangan biarkan kami jadi lemah. Biarkan kami jadi lemah. Karena ada Engkau yang maha kuat. Karena ada Engkau yang. Sallu ala Nabi. Sallallahu. Allahumma salli. Allah bilang, kalau kalian nanti bersandar padaku yang Al-Wasi, kalian bersandar padaku Al-Alim, siap-siap dengan segala kejadian gedebak-gedebuk, jatuh bangun, naik turun, tapi stay, be believers. Jadilah tetap yang beriman padaku. Malah demi Allah, kalau Anda meminta pada Allah dan Allah nggak bikin Anda gedebrak-gedebruk, Anda sendiri nggak bakal keren. Jadi biasa aja gitu. Istilahnya orang mau dilantik jadi tentara, main dilantik-dilantik aja ya letoy, bos. Metro TV, knowledge to elevate.